Pada hari Selasa 23 Mei 1990, sebuah topan langka menghantam Teluk Thailand menyebabkan kapal pengebor Seacrest terbalik. 91 dari 97 anggota kru tidak selamat. Serangkaian peningkatan dan perhitungan dipertanyakan. Perusahaan Uno CL adalah perusahaan minyak asal Amerika. Perusahaan ini memiliki akar sejarah yang berasal dari akhir abad ke-19. Berkantor pusat di El Segundo, California, perusahaan ini memainkan peran penting dalam proyek energi domestik maupun global. Uno CL adalah anggota kunci dari konsorsium Centgas. Mereka ditugaskan untuk membangun pipa Trans-Afganistan yang menghubungkan wilayah Kaspia melalui Afghanistan ke Samudra Hindia. Proyek ini menjadi rumit setelah pengepungan Kabul oleh Taliban pada tahun 1996. Tetapi UNOCL menemukan cara untuk bekerja sama dengan Taliban untuk membangun pipa tersebut. Pada Agustus 2005, Unocol menggabungkan seluruh bisnis hulu perminyakannya dengan Chevron, menjadikan Unocol anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Meskipun UNOCL menghentikan operasinya sebagai entitas independen, perusahaan ini tetap menjalankan berbagai aktivitas di bawah nama Union Oil Company of California yang kini menjadi bagian dari Chevron. Kapal pengebor Seacrest awalnya diberi nama Scan Queen saat dibangun dan kemudian namanya diubah menjadi Seacrest. Kapal ini dibangun oleh Far East Livingston Shipbuilding Limited di Singapura, dimiliki oleh perusahaan UNOCL dan dioperasikan oleh Great Eastern Drilling and Engineering Company. Kapal ini terdaftar di Panama dan selesai dibangun pada tahun 1977. Kapal ini memiliki panjang 110 meter, lebar 21 meter, dan sarat 7 meter. Sesuai dengan persyaratan kode MODU atau Unit Pengeboran Lepas Pantai Bergerak, kapal ini dilengkapi dengan sekoci dan peralatan penyelamatan jiwa untuk melindungi seluruh awak kapal. SOLIS atau Peraturan Safety of Life at Sea pada saat itu menetapkan bahwa harus ada sekoci untuk seluruh awak di kedua sisi kapal. Saat diluncurkan, Seacrest menggunakan keli dan meja putar yang diposisikan di tengah lantai pengeboran untuk mencengkeram dan memutar rangkaian pipa bor. Rangkaian pipa bor melewati keli yang mencengkeram dan memutar rangkaian pipa bor di atas meja putar. Seacrest telah beroperasi di Teluk Thailand sejak tahun 1981, mengebor sumur gas untuk UNOCL. Saat pengeboran, kapal ditambatkan di atas lokasi sumur dengan 8 jangkar yang tersebar di sekeliling kapal. Setiap jangkar memiliki berat 14 ton dan dihubungkan ke kapal dengan kabel kawat tebal 50 mm dan panjang lebih dari 2000 meter. Pada musim panas tahun 1989, Seacrest menjalani program pemeliharaan dan peningkatan. Semua kabel jangkar diganti dengan kabel baru dan sistem pengeboran ditingkatkan. Peningkatan ini memperpanjang dan memperkuat menara bor untuk mendukung top drive. Motor DC top drive yang besar dipasang pada rel pengaman di menara bor. Rangkaian pipa bor digantung dan diputar dari atas. Setelah modifikasi-modifikasi ini pada Seacrest, stabilitas rig dihitung ulang dan perhitungannya disetujui oleh American Bureau of Shipping atau ABS. Penambahan sistem bor top drive telah mendorong pusat gravitasi ke atas. Untuk menurunkan pusat gravitasi dan membuat kapal lebih stabil, sebuah tangki minyak di dek diubah menjadi tangki air bor dan 2 ruang kosong diubah menjadi tangki minyak. Rig tidak disurvei setelah pemeliharaan dan peningkatan dan tidak dilakukan uji stabilitas untuk mengonfirmasi perhitungan pusat gravitasi. Rig tersebut langsung dikirim kembali ke Teluk Thailand untuk melanjutkan pengeboran. Di Teluk Thailand, kapal pengebor Seacrest telah berada di pinggiran badai tropis sejak hari Selasa 31 Oktober 1989. Kapal itu berlabuh dan melakukan pengeboran di lapangan Platong. Militer dan layanan cuaca laut Thailand bekerja sama dengan layanan cuaca swasta untuk memberikan informasi tentang badai tersebut kepada mitra lokal. UNOCL, Mitsui Oil Exploration Company. Mereka secara akurat memprediksi jalur badai menuju zona operasional Seacrest. Pengawas mengabaikan peringatan badai parah dan memberitahu timnya bahwa sudah 50 tahun tidak ada topan di Teluk Thailand, jadi teruslah bekerja. Pada hari Selasa 2 Jumat November, operasi pengeboran tetap berlanjut sementara badai semakin menguat. Pada pukul 12.00, badai sudah terlihat di Cakrawala, sekitar 70 mil tenggara Seacrest, dengan angin di kapal mencapai kecepatan stabil 25 knot, kadang-kadang bertiup hingga 38 knot.
Kekuatan badai terus meningkat sepanjang hari hingga Jumat 3 November. UNOCL tidak membagikan informasi tentang topan yang mendekat kepada Seacrest. Sudah lebih dari 4 dekade sejak terakhir kali topan berasal dari Teluk Thailand. Hal ini memang tidak terlalu umum. Biasanya, topan terbentuk di luar teluk, sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk memperkirakan intensitas dan jalurnya. Ada lonjakan mendadak dalam kekuatan badai di dekat lapangan Platong pada pagi hari Jumat 3 November. Saat mendekati Seacrest, cuaca berubah menjadi topan yang mengamuk, dan Seacrest tidak memiliki kemampuan untuk mengakses perakiraan cuaca laut. UNOCL telah melepas peralatan radio dari Seacrest yang dibutuhkan untuk memantau layanan cuaca. Sebagai gantinya, kapten kapal menerima faks cuaca harian dari kantor pusat UNOCL di Bangkok yang dikirimkan kepada eksekutif perusahaan di atas kapal. Faks tersebut adalah laporan cuaca umum dan bukan perakiraan cuaca laut khusus yang telah dibagikan militer Thailand kepada UNOCL. Sebaliknya, UNOCL mengirimkan laporan harian dari Departemen Meteorologi Thailand di Bangkok yang berfokus pada cuaca di daratan. Biasanya, sebuah topan akan melemah setelah mencapai daratan, sehingga laporan tersebut meremehkan kekuatan topan di laut. Pada tanggal 3 November, pipa bor telah mencapai kedalaman 1.130 meter. Pada pukul 24.00, pengawas akhirnya memberikan perintah untuk menghentikan aktivitas pengeboran. Pada pukul 1.00, angin dan kondisi laut meningkat secara signifikan. Pada pukul 03.00, pipa bor di lubang bor tergantung pada ram bawah yang merupakan tempat di mana pipa tersebut dapat dipotong dalam keadaan darurat. Namun para pekerja rig tidak punya waktu untuk terus mengebor hingga sisa pipa bor sepanjang 27 meter yang masih tegak di menara bor ikut turun. Mereka terpaksa meninggalkan pipa berat di menara bor dengan top drive berada di puncak menara sehingga pusat gravitasi bergeser ke titik tertinggi. Pada pukul 04.30, kapal pendukung Grey Guard melepaskan diri dari pelampung tambatannya dan mulai melakukan manuver menghindar untuk menghindari menabrak Seacrest di tengah gelombang dan angin. Pada pukul 05.30, riser tercabut dari tambatannya, menambah tantangan yang semakin berat. Riser adalah bagian infrastruktur di bawah air yang membantu memberikan daya apung pada rangkaian bor. Kapal pendukung Grey Guard mendapat izin untuk meninggalkan lokasi. Pada pukul 09.45, Seacrest kehilangan kabel jangkar nomor 3, 6, 7, dan 8. Tanpa ada tegangan lagi pada kabel 4 dan 5, stabilitas kapal kini bergantung pada jangkar 1 dan 2. Dari pukul 09.55 hingga 10.40, komunikasi radio berlangsung secara terputus-putus karena kehilangan daya listrik. Kapal pendukung di area tersebut dapat melihat bahwa Seacrest tetap berada di posisinya. Pada pukul 10.00, UNOCL mendirikan pusat darurat di Bangkok untuk memberikan bantuan kepada armada kapalnya. Penjaga yang ditempatkan di platform Platong bersiap untuk kemungkinan penyelamatan di laut. Pada pukul 10.16, Seacrest menjalin kontak dengan Bangkok yang menyarankan untuk melepaskan semua kabel dan mempertahankan satu jangkar sambil menghadapkan kapal ke arah badai. Pembaruan posisi badai diteruskan ke rig oleh Bangkok. Seacrest memberitahu Bangkok bahwa situasinya mulai stabil meskipun air masuk ke ruang generator siaga. Kecepatan angin mencapai 85 knot. Pada pukul 11.00, eksekutif perusahaan di Seacrest melaporkan bahwa kapal masih tertahan oleh kabel jangkar nomor 1 dan thruster kapal bekerja pada kapasitas maksimum. Kemudian Seacrest melaporkan bahwa mereka telah kehilangan jangkar nomor 2 dan kabel nomor 4 serta 5 kendur, sehingga hanya jangkar nomor 1 yang masih menahan. Bangkok menyarankan agar jika kabel jangkar nomor 1 putus, kabel nomor 4 dan 5 dilepaskan. Pada pukul 12.17, mata badai melewati tepat di atas Seacrest. Namun Seacrest melaporkan mereka telah kehilangan jangkar nomor 1 dan kapal miring 5 derajat ke kiri karena beberapa peralatan pengeboran telah bergeser. Air laut telah membanjiri ruang lumpur dan beberapa kompartemen di seluruh kapal mengalami kerusakan. Mereka mengatasinya dengan menyesuaikan level lumpur pengeboran. Anggota kru di kabin belakang khawatir terjebak di bawah dek jika rig tergenang air. Mereka mencoba keluar ke dek belakang. Saat rig bergoyang dan ombak menghantam dek, para pria dengan putus asa berpegangan pada pagar dan berusaha keras untuk tetap berdiri. Kent Nolan, salah satu anggota kru,
menggunakan selang pemadam kebakaran untuk membuat tali pengaman agar para pria bisa berpegangan. Tali pengaman ini memungkinkan kru untuk keluar dari kabin belakang dan bertahan di dek. Pada pukul 12.50, Seacrest mencoba menghubungi kapal pengebor Robre T4, tetapi pesannya tidak diterima. Pada pukul 13.26, Seacrest mengirimkan komunikasi terakhirnya. Kapal miring 5 derajat ke kiri dan pipa bor telah terlepas. Upaya pencarian dan penyelamatan diawasi oleh UNOCL dan Angkatan Laut Thailand. UNOCOL tidak memiliki rencana tanggap darurat, jadi mereka berimprovisasi sambil jalan. Mereka mengerahkan helikopter, perahu, dan penyelam dalam operasi penyelamatan. Pada hari Sabtu 14 November, sebuah helikopter menemukan bangkai kapal terbalik yang mengapung sekitar 4 mil laut dari lokasi sumur. Penyelam masuk ke bangkai kapal untuk mencari awak yang terjebak, sementara kapal suplai dan helikopter menyisir perairan sekitar untuk mencari kemungkinan korban selamat. Para penyelam menemukan 2 jenazah di anjungan kapal, namun tidak menemukan korban selamat. Pada hari Minggu 5 November, kapal suplai dan helikopter UNOCOL telah menjangkau area yang luas, dalam radius sekitar 30 mil dari Seacrest. Area pencarian ditentukan oleh Manual Pencarian dan Penyelamatan Nasional Amerika Serikat. Tidak ada korban selamat yang ditemukan. Antara tanggal 5 dan 6 November, kapal nelayan Thailand dan Angkatan Laut Thailand menemukan 6 orang yang selamat dalam 2 kelompok terpisah, hampir 70 mil barat laut dari Seacrest. Sekarang UNOCL mengabaikan Manual Pencarian dan Penyelamatan AS dan menghitung lintasan kemana para penyintas bisa hanyut dengan mempertimbangkan gelombang, angin, dan arus dalam kondisi topan. Perhitungan menunjukkan bahwa para penyintas hanyut lebih jauh dan lebih cepat dalam 24 jam pertama dibandingkan dengan radius pencarian awal 30 mil laut. UNOCL mengarahkan kembali upaya pencariannya ke wilayah ini. 4 penyintas asal Thailand menggugat UNOCL atas cedera pribadi dan keluarga anggota kru yang hilang, mengajukan gugatan atas kematian akibat kelalaian. Mereka fokus pada 2 penyebab utama. Pertama, mereka menganggap UNOCL bertanggung jawab karena tidak mengevakuasi personel yang tidak diperlukan dan tidak mempersiapkan Seacrest untuk cuaca buruk sebelum datangnya siklon tropis berdasarkan perakiraan laut yang tersedia. Kedua, mereka mengklaim UNOCL gagal memastikan kapal tersebut layak laut saat dalam mode pengeboran dengan menggunakan tambatan jangkar dan membiarkan pipa bor tetap di menara bor yang secara langsung menyebabkan kapal yang berat di bagian atas itu terbalik. Sebagai bagian dari strategi pembelaannya, tim hukum UNOCL Thailand menunjuk sebuah perusahaan swasta bernama Failure Analysis Associates Incorporated atau FAA. FAA melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa seputar hilangnya kapal tersebut. Investigasi FAA mencakup kondisi fisik dan desain kapal, pengaruh cuaca, upaya pencarian dan penyelamatan, serta protokol keselamatan. Para penyintas asal Thailand tidak diwawancarai dan kesaksian mereka tidak dipertimbangkan selama investigasi perusahaan. Perusahaan tidak melihat perakiraan cuaca laut yang diberikan oleh militer Thailand kepada UNOCL menjelang badai. Mereka melakukan tinjauan stabilitas secara mendalam dan menyimpulkan bahwa kapal tersebut sesuai dengan standar American Bureau of Shipping dan bahwa modifikasi kapal untuk menambahkan unit top drive telah meningkatkan stabilitas karena konversi tangki bor, air, dan minyak yang menambah balast sebagai bagian dari modifikasi tersebut. Namun mereka juga mencatat bahwa mereka tidak menemukan catatan perhitungan atau sertifikasi ABS yang berkaitan dengan stabilitas kapal setelah modifikasi top drive dilakukan. Mereka juga menemukan bahwa UNOC telah membuat kesalahan dalam perhitungan mereka mengenai momen kapal akan terbalik akibat angin. Meskipun ada kesalahan dalam perhitungan dan kurangnya pengujian, laporan akhir mereka menyatakan bahwa pada saat kapal terbalik, kapal tersebut beroperasi dalam standar stabilitas yang dapat diterima. Kemudian mereka menyoroti bahwa manual operasi kapal memiliki instruksi yang memungkinkan pusat gravitasi vertikal kapal melebihi batas yang dapat diterima yang berpotensi mengurangi stabilitas. Namun demikian, FAA mengatakan hal itu tidak relevan karena dalam operasi sehari-hari, kapal tetap berada di bawah batas maksimum pusat gravitasi vertikal yang diizinkan sebelum kapal terbalik. FAA melaporkan bahwa sebagian besar awak kapal berkumpul di dek utama dekat stasiun evakuasi kapal, tetapi para penyintas mengatakan sebagian besar awak kapal berkumpul di dek belakang. FAA menyimpulkan bahwa kapal tampaknya dapat menghadapi laut dan angin dengan baik sampai kapal tersebut menghadapi gelombang yang lebih besar yang berkontribusi pada terbaliknya kapal. Para penyintas tidak setuju. Mereka mengatakan kapal kesulitan menghadapi angin dan gelombang yang menyebabkan Seacrest terbalik.
FAA berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Uno CL mempekerjakan FAA untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Meskipun mereka menemukan kekurangan dalam perhitungan stabilitas desain dan manual operasi, mereka tetap merekomendasikan bahwa Seacrest laik laut jika berpegang pada bunyi hukum secara ketat. Jika mereka dipekerjakan oleh para korban, saya penasaran apakah rekomendasi mereka akan tetap sama. Setelah negosiasi panjang di Houston, Texas, Uno CL mencapai kesepakatan dengan keluarga para korban yang meninggal, menghindari persidangan dan menyelesaikan semua klaim mereka. Kent Nolan yang memasang tali keselamatan untuk kru meninggal di jembatan kapal bersama kapten saat Seacrest terbalik. Penyelam menemukan jam kapal yang beroperasi dengan baterai. Jam itu menunjukkan pukul 13.50 waktu saat Seacrest terbalik.